Ya, halo, perkenalkan saya Rizky Saputra Talambanua, alumni SMA Negeri 1 Gunung Story, kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia melalui jalur SIMAK UI dan pada tahun 2020 sudah menyelesaikan pendidikan. Nah, saya ingin berbagi kepada adik-adik mengenai pendidikan kedokteran. Nah, pendidikan kedokteran itu nanti akan dibagi dalam dua fase. Ya, pertama, fase preklinik atau sarjana kedokteran itu berlangsung selama 4 tahun. Di situ teman-teman akan belajar mengenai basic kedokteran, mengenai tubuh manusia secara normal, bagaimana mengalami kerusakan dan bagaimana kita mengobati kerusakan tersebut. Kemudian fase kedua adalah fase profesi atau klinik atau populer disebut sebagai koas. Di sini teman-teman akan turut serta dalam pelayanan di rumah sakit pendidikan. Ya. Nah, di sini teman-teman mulai untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang teman-teman sudah dapatkan. Nah, seorang yang ingin menjadi dokter sebenarnya tidak ada skill khusus yang dibutuhkan. Yang penting teman-teman tekun dan giat belajar itu sudah menjadi modal yang cukup baik. Namun, nantinya teman-teman itu sebagai seorang dokter akan melayani pasien. Maka dibutuhkan seseorang yang komunikatif dan bisa berempati kepada pasien sehingga pelayanan yang diberikan itu bisa maksimal. Peluang kerja seorang dokter tentunya ke depan setelah adanya pandemi ini akan semakin terbuka lebar ya. Karena atensi masyarakat dan pemerintah terhadap sektor kesehatan termasuk dokter itu akan semakin meningkat. Dari segi proporsi sebenarnya jumlah dokter per jumlah penduduk Indonesia itu sudah cukup. Yang 45 per 100 ribu penduduk itu sudah cukup. Namun penyebarannya masih belum merata. Sehingga banyak sekali daerah-daerah yang masih membutuhkan dokter, terutama apalagi kalau misalnya bisa sampai ke dokter spesialis. Ya. Nah, hal-hal yang kemudian perlu teman-teman pertimbangkan kalau misalnya menjadi seorang dokter adalah waktu pendidikan yang cukup lama. Jadi dokter itu tahapannya menjadi dokter umum dulu, baru kemudian kalau ingin lanjut sebagai dokter spesialis baru kemudian bisa lanjut lagi subspesialis. Ya, dokter umum teman-teman bisa selesaikan dalam waktu sekitar 6-7 tahun. S1 selama 4 tahun, kemudian koas atau profesi selama 2 tahun. Kemudian itu sudah jadi dokter umum tapi belum bisa praktek, harus internship dulu selama 1 tahun baru kemudian bisa praktek. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan pendidikan menjadi spesialis, teman-teman perlu sekolah lagi selama 4-6 tahun lanjutan. Nah, tapi jika teman-teman memang punya passion di dalam bidang kedokteran, waktu yang lama itu tentunya nanti akan bisa dijalani dengan mudah dan menyenangkan. Kemudian peluang beasiswa itu masih terbuka lebar. Ada namanya beasiswa bidik misi ya. Jadi teman-teman daftar dari pas mau masuk jurusan ya, pas masuk jurusan itu bidik misi. Kemudian ketika sudah masuk jurusan, sudah masuk kedokteran juga banyak sekali beasiswa, baik itu dari kampus maupun dari perusahaan maupun dari berbagai NGO. Terutama kalau misalnya di FKUI itu ada namanya beasiswa dari dokter-dokter yang sudah senior, dokter-dokter yang sudah praktek biasanya mengambil beberapa anak untuk kemudian dibiayai sampai akhir. Jadi dari aspek pembiayaan juga relatif terjamin. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan kedokteran, yuk sangat ditunggu, semangat dalam mempersiapkan diri dan jangan lupa untuk berdoa semoga apa yang dicita-citakan bisa segera terwujud. Yahoo. Halo semuanya, Yahoo. Perkenalkan, nama saya Oscar Amanta Halawa. Saya alumnus dari SMA Negeri 1 Gunung Sitoli yang kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik jurusan Arsitektur Universitas Sumatera Utara. Dan kemudian sekarang sedang melanjutkan S2 untuk mengambil profesi saya di Institut Teknologi Bandung. Di sini saya ingin berbagi sedikit tentang profesi arsitektur itu sendiri. Mungkin untuk teman-teman yang berminat atau sekedar ingin tahu mengenai profesi arsitektur ini. Secara pendidikan, persyaratan utama untuk menjadi seorang arsitek atau menempuh pendidikan sebagai arsitek ini dilaksanakan dalam waktu 4 tahun untuk S1. Persyaratannya tidak terlalu rumit sebetulnya. Pertama, tentu saja harus giat, rajin belajar. Kemudian kedua, kalau teman-teman punya niat, bakat, atau tertarik tentang bidang-bidang kreatif, grafis seperti itu, dan juga mempunyai passion terhadap estetika bangunan seperti itu, dan menjadi sebuah bekal yang cukup untuk survive di jurusan arsitek ini. Pendidikan arsitektur sendiri dilaksanakan dalam 2 tahap fase. Fase pertama itu ialah fase pendidikan S1 selama 4 tahun. Kemudian untuk selanjutnya tahap kedua itu ialah harus masuk pendidikan profesi arsitektur, disingkat PPARS selama 1 tahun, dan kemudian masuk terregistrasi di Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI
kemudian mendapatkan lisensi untuk berpraktisi, kemudian baru dapat menyebut diri sebagai seorang arsitek. Nah, di tahap 2 ini sendiri dibagi menjadi 2 jalur. Jalur pertama tadi langsung mengambil profesi arsitek, itu selama setahun, atau mengambil pendidikan S2 selama 2 tahun, yang biasanya sudah sepaket dengan pendidikan profesinya juga. Jadi selama 2 tahun mendapatkan gelar arsitek dan mendapatkan gelar S2. Pendidikan kampus yang paling berat itu, yang paling banyak dirasakan ialah mungkin akan banyaknya begadang ya, akan banyaknya tuntutan fisik yang harus kuat, harus tetap bisa jaga sehat, kesehatan badan, harus bisa manajemen waktu karena tugas begitu padat, beban SKS-nya juga biasanya sangat berat dan juga banyak, tugasnya banyak sehingga pasti bergadang, mungkin akan sering sakit seperti itu. Nah, kemudian untuk beasiswa sendiri, beasiswa untuk masuk jurusan arsitek ini bisa didapatkan melalui jalur bidik misi dan beragam beasiswa masuk jurusan S1 yang umum. Yang penting kita sebagai mahasiswa, calon mahasiswa harus giat mencari beasiswa itu sendiri karena banyak yang juga tertarik untuk mengambil beasiswa. Proyeksi pekerjaannya sendiri, kita dapat bekerja di dalam pemerintahan dan juga dapat bekerja di bidang swasta seperti masuk perusahaan atau membuka biro arsitek sendiri. Arsitek itu sendiri siap untuk direvisi karena tidak ada desain yang sempurna, tidak ada hal yang benar atau salah di desain kita. Yang ada itu ialah bagaimana kita memberikan solusi, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan klien diwujudkan dalam bentuk desain bangunan secara khusus. Udah banyak ya sekarang kayak YouTube mengenai profesi arsitektur. Mungkin dapat dipantengin, dapat dilihat dulu bagaimana profesi arsitektur itu sendiri lebih mendalam sehingga dapat menentukan pilihan apakah ingin masuk jurusan ini atau tidak. Nah, jadi untuk teman-teman semua semangat, jangan pantang menyerah dan kejar semua itu, kejar apa yang dicita-citakan. Semoga yang dicita-citakan dapat terjadi, dapat memberikan berkat untuk kita dan untuk masyarakat semuanya. Terima kasih. Yahoo. Hai, perkenalkan, nama saya Marinus Barugu. Saat ini bekerja sebagai dosen di program Pascasarjana Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. S1 saya lulusan dari Fakultas Filsafat Unpar Bandung. Ketika masih mahasiswa, kami diajarkan tentang ilmu pengetahuan, teologi, sejarah, agama, etika, dan segala macam rumput ilmu. Itulah sebabnya filsafat sering dikatakan dalam bahasa Latin Philosophia est Mother Scientiarum. Artinya bahwa filsafat merupakan induk segala ilmu. Yang menarik ketika belajar filsafat, para mahasiswa selalu diajak untuk berpikir analisis, berpikir sistematis, berpikir rasional, dan tentu para mahasiswa selalu diajak untuk berusaha mencari makna dari setiap fenomena kehidupan. Para lulusan filsafat dapat bekerja sebagai dosen, sebagai guru, wartawan, penulis buku, marketing, dan juga filsafat dapat kita temukan di beberapa perguruan tinggi, ada di Unpar Bandung, UI, UGM, dan beberapa perguruan tinggi swasta yang lainnya. Kalau misalnya adik-adik berkenan atau tertarik untuk melanjutkan studi filsafat, silakan mencari banyak informasi berkaitan dengan program studi filsafat di beberapa perguruan tinggi. Adapun S2 dan S3 saya dari program Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Ketika masih mahasiswa, kami diajarkan tentang konsep pengelolaan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, controlling, dan segala macam. Kami diajarkan tentang kepemimpinan, manajemen, sumber daya manusia, supervisi, dan beberapa mata kuliah yang lain. Semuanya tentu sangat menarik karena berkaitan dengan pengelolaan pendidikan agar pengelolaan pendidikan itu dapat efektif dan efisien. Lulusan program administrasi pendidikan dapat bekerja sebagai guru, sebagai dosen, sebagai administrator, sebagai supervisor, bahkan juga ada yang bekerja sebagai pengelola pendidikan. Program administrasi pendidikan khusus untuk sarjana ada di UPI Bandung dan juga ada beberapa di perguruan tinggi swasta yang lain. Untuk program S2 dan S3 ada di UPI Bandung, ada di UNY Jakarta, ada juga di Unimed Medan. Pesan saya kepada
adik-adik semua, terutama yang berasal dari Pulau Nias, beranilah bermimpi. Ketika kita berani untuk bermimpi, maka disitulah kita sudah punya harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk mewujudkan cita-cita. Kalau kita memiliki harapan, berarti kita memiliki strategi, memiliki tindakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sekali lagi, beranilah bermimpi dan beranilah bertindak untuk mewujudkan cita-cita. Yahoo! Halo semuanya, perkenalkan nama aku Abdiel, bisa dipanggil Diel atau Abdiel. Aku alumni dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, atau sekarang berganti nama menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Aku alumni tahun 2018. Dulu aku ikutan testing jalur masuk melalui jalur kerjasama daerah atau jalur kerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dari seluruh peserta yang berasal dari seluruh Kepulauan Nias, ada sekitar 100 orang, hanya 12 orang yang menjadi penerima beasiswa kerjasama. Di sana aku belajar menjadi seorang pekerja sosial. Nah, pekerja sosial itu apa? Pekerja sosial adalah salah satu profesi yang membantu menyelesaikan masalah ataupun memecahkan masalah orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Di Indonesia sendiri ada 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran utama pelayanan. Beberapa di antaranya ada lanjut usia terlantar, ada anak balita terlantar, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum, wanita tunasosial, dan berbagai macam penyandang masalah kesehatan sosial yang menjadi sasaran utama pelayanan seorang pekerja sosial. Skill yang harus aku miliki untuk menjadi seorang pekerja sosial adalah skill berkomunikasi yang baik. Bagaimana cara aku bisa melakukan pendekatan dengan mereka, menggali masalah-masalah apa saja yang mereka alami, dan juga tidak lupa menggali potensi-potensi yang bisa dijadikan sumber bagi mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan skill itu adalah bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Dan juga ada skill menjadi seorang pendengar yang baik. Itu yang paling penting untuk menjadi seorang pekerja sosial. Itu saja yang menjadi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pekerja sosial. Untuk peluang kerja sendiri, ada banyak teman-teman semua. Setelah meraih gelar sarjana terapan sosial di kampus STKS Bandung, teman-teman bisa bekerja di berbagai macam bidang sosial yang ada di Indonesia ataupun di luar. Beberapa di antaranya teman-teman bisa bekerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, seperti saya sekarang ini menjadi pekerja sosial, ataupun di dinas sosial provinsi lain. Ada di Kementerian Sosial juga teman-teman saya, juga ada yang kerja di BNN, ada yang bekerja menjadi seorang manajer kasus di perusahaan swasta ataupun menjadi seorang HRD. Nah, teman-teman semua, ada beberapa beasiswa yang ditawarkan oleh kampus Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung atau Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. 2 diantaranya adalah beasiswa kerjasama daerah dengan Kementerian Sosial. Seperti saya, dari awal saya mendapatkan beasiswa sampai akhir dan saya tidak bayar apa-apa. Dan kedua juga ada beasiswa prestasi. Jadi teman-teman ikutan testing dulu, bayar dulu memang di awalnya. Tapi ketika teman-teman IP-nya baik, teman-teman bisa mengajukan beasiswa prestasi. Nah teman-teman, aku bisa, kalian pasti bisa. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah minder untuk tidak mau kuliah. Merasa minder karena tidak punya biaya atau tidak merasa tidak memiliki kemampuan. Tapi ketika teman-teman memiliki niat, teman-teman memiliki usaha, teman-teman memiliki semangat, semua pasti bisa. Oke? Semua pasti bisa kuliah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdi Tamalase, alumni dari Universitas Gadjah Mada jurusan Teknik Elektro. Sekarang sedang bekerja di perusahaan listrik negara atau yang biasa kita kenal dengan PT PLN Persero. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu jurusan Teknik Elektro, Teknik Elektro adalah sebuah keilmuan yang merekayasa energi listrik untuk dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Pada perkuliahannya sendiri, Teknik Elektro dibagi atas 2 bagian besar, yaitu arus kuat dan arus lemah. Arus kuat adalah keilmuan yang mempelajari tentang memakai listrik dalam tegangan tinggi. Sedangkan arus lemah adalah sebuah keilmuan yang mempelajari dan memanfaatkan listrik dalam tegangan rendah. Nah, untuk teman-teman yang sangat ingin dalam berinovasi dalam bidang teknologi atau jaringan atau apapun yang memiliki ide-ide yang bisa membuat sebuah teknologi yang lebih maju lagi dari sekarang, contohnya seperti drone atau mobil pintar, mungkin teman-teman bisa mencoba atau mulai melirik jurusan ini sebagai jurusan untuk perkuliahan teman-teman nanti. Dan untuk prospeknya sendiri, teman-teman tidak usah ragu karena jurusan Teknik Elektro
sangat dipakai dalam berbagai perusahaan dan juga pada instansi pemerintahan. Karena di zaman modern ini inovasi dalam bentuk teknologi sangat dibutuhkan oleh kita untuk bagi pemerintah dan juga bagi perusahaan-perusahaan, karena persaingan sekarang benar-benar sangat membutuhkan teknologi di dalamnya. Untuk teman-teman yang mungkin penasaran bagaimana sih pekerjaan saya di PT PLN Persero, mungkin ini bisa menjadi gambaran kepada teman-teman tentang sedikit apa yang saya kerjakan di unit layanan transmisi dan gardu induk Nias. Mungkin untuk sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Semoga kedepannya bisa berkuliah sesuai dengan jurusan yang teman-teman semua inginkan dan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Terima kasih semuanya. Yo. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Jane Gula, alumnus dari Prodi Rekayasa Infrastruktur Lingkungan, Institut Teknologi Bandung. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 di Jepang. Oke, mungkin jurusan ini masih kurang familiar ya untuk teman-teman atau adik-adik semuanya. Jadi jurusan rel ini atau rekayasa infrastruktur lingkungan masih satu rumpun dengan jurusan teknik lingkungan atau satu departemen. Kira-kira di jurusan ini kita belajar tentang apa sih? Jadi fokus dari rel ini adalah dalam bidang air bersih dan sanitasi. Pernah nggak sih teman-teman jalan-jalan dan melihat banyak banget sampah berserakan di jalan ataupun di sungai? Atau teman-teman pernah merasakan yang namanya kekurangan air bersih. Nah, kalau teman-teman ingin menjadi atau ingin berkontribusi menjadi solusi, membantu menyelesaikan masalah-masalah itu, ini adalah jurusan yang tepat buat teman-teman semuanya. Jadi di Prodi Rel ini sendiri kita belajar bagaimana cara mendesain yang namanya instalasi pengolahan air bersih atau instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, sistem perancangan persampahan yang baik seperti apa, drainase yang berwawasan lingkungan, dan juga plumbing gedung. Dan mungkin teman-teman juga di daerah-daerah pelosok itu masih belum mendapatkan akses air bersih. Jadi di jurusan ini kita juga selain belajar tentang mendesain instalasi, kita belajar bagaimana cara mendesain pendistribusian air bersih itu. Jadi bukan mendistribusikan dalam artian menggunakan truk, enggak, tapi kita mendesain jaringan-jaringan perpipaannya bagaimana sehingga akses air bersih bisa terakses oleh penduduk-penduduk di Indonesia. Oke, selain belajar tentang desain, kita juga belajar bagaimana menerapkan desain atau teknologi atau infrastruktur lingkungan yang sudah kita desain atau kita bangun di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita belajar ilmu sosial juga, kita belajar bagaimana cara membentuk komunitas masyarakat yang mau punya keinginan untuk mengelola teknologi ini sehingga teknologi ini menjadi sustain di tengah-tengah masyarakat dan dapat bermanfaat secara maksimum. Oke, jadi selain kita belajar tentang desain, kita juga belajar tentang sosial. Jadi kita mendesain dan kita belajar menerapkannya di tengah-tengah masyarakat. Oke, kira-kira rel ini prospeknya gimana sih Kak ke depannya? Jadi apa? Oke, jadi kamu bisa jadi apa aja sebenarnya, tapi khususnya kamu bisa bekerja dalam bidang pemerintahan di PUPR ataupun di Dinas Lingkungan Hidup. Kamu juga bisa menjadi konsultan, kamu bisa menjadi dosen, kamu bisa menjadi peneliti juga, researcher bisa. Jadi banyak banget profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa kamu lakukan setelah kamu lulus atau setelah kamu tamat dari prodi ini. Nah, buat adik-adik khususnya di Polonias yang merasa, wah Kak, aku nggak punya uang untuk kuliah di Bandung, khususnya di ITB, itu terlalu jauh buat aku. Dek, sekarang itu banyak banget beasiswa-beasiswa yang menggratiskan biaya sekolah, biaya kuliah, dan juga bahkan mensupport bulanan kamu. Contohnya ada beasiswa bidik misi, itu khusus buat teman-teman yang
nggak mampu secara finansial, benar-benar nggak mampu, kamu digratiskan, biaya kuliahnya, dan kamu juga di-support, kamu diberikan tunjangan hidup setiap bulan. Nah, buat teman-teman yang berasal dari middle class atau kelas menengah yang sebenarnya mampu, tapi semester depan ada adik yang mau SMA, atau ada adik juga yang mau kuliah, dan orang tua susah untuk membiayai, tenang aja. Karena di ITB itu banyak banget beasiswa-beasiswa untuk kamu, apalagi kalau kamu bisa berprestasi nantinya di sana, dan bahkan kamu juga bisa menggunakan nilai SMA kamu untuk apply beberapa beasiswa dari semester pertama. Jadi selama kamu punya niat, komitmen, dan proaktif untuk mencari peluang itu, maka peluang itu selalu ada. Jadi pesan aku buat teman-teman di NIES, khususnya adik-adik di NIES yang masih SMA atau SMP, semangat terus kejar mimpi kamu. Halo teman-teman, ya Obu, perkenalkan saya Jenis Jayawarubu, alumni dari Institut Teknologi Bandung di Sekolah Bisnis Manajemen pada program studi manajemen angkatan 2013. Saya masuk ITB melalui jalur SNMPTN atau undangan dan sekaligus penerima beasiswa bidik misi dari Dikti. Saya memilih jurusan manajemen karena saya memang berasal dari jurusan IPS ketika sekolah menengah atas dan cukup menyukai berbagai bidang ilmu ekonomi seperti marketing, human research, finance, ilmu kepemimpinan atau leadership, dan berbagai ilmu ekonomi lainnya. Ilmu manajemen akan dibagi beberapa konsentrasi, diantaranya yang pertama marketing. Ini akan lebih fokus kepada proses pengenalan sampai ke pemasaran sebuah program, event, ataupun produk, barang ataupun jasa kepada masyarakat. Yang kedua adalah human resource atau sumber daya manusia. Ini akan lebih fokus kepada mengatur struktur organisasi dengan menempatkan setiap sumber daya manusia yang ada sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya masing-masing, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan instansi ataupun perusahaan. Yang ketiga adalah finance atau accounting. Ini akan mempelajari tentang berbagai ilmu keuangan seperti pembuatan laporan keuangan, perencanaan keuangan, budgeting, perpajakan, perbankan, investasi, dan berbagai ilmu keuangan lainnya. Yang keempat adalah manajemen operation atau manajemen operasi. Ini akan lebih fokus mempelajari tentang proses bisnis yang terjadi atau supply chain management, mulai dari proses raw material sampai proses produksi, quality control, dan sampai barang jadi ataupun jasa siap dipasarkan ke masyarakat. Setelah lulusan manajemen ini bisa bekerja di mana aja sih Bang? Nah, lulusan manajemen bisa bekerja di mana saja sih sebenarnya, termasuk di bagian instansi kepemerintahan, di kantor perpajakan, ataupun di perbankan, jadi seorang marketing, human resource, business consultant, accounting, dan lain sebagainya. Dan tidak tertutup kemungkinan kamu bisa menjadi seorang bos di bisnis yang pengen kamu buat sendiri, ataupun nanti suatu saat kamu punya perusahaan sendiri. Dan mungkin ada dari antara teman-teman yang berpikir bahwa kuliah, apalagi kuliah di perguruan tinggi negeri ataupun yang mahal, itu sangat mustahil buat saya karena saya berasal dari keluarga tidak mampu ataupun tidak mampu secara perekonomian. Dan saya cuma mau bilang bahwa saya adalah saksinya sendiri dan saya sudah membuktikan itu bahwa keterbatasan perekonomian atau keterbatasan yang kita miliki saat ini tidak akan menjadi penghalang untuk meraih mimpi kita. Saya juga berasal dari keluarga yang sederhana dulunya dan tidak memiliki uang untuk kuliah sama sekali. Tapi puji Tuhan karena berkat doa dan usaha dan keberuntungan, saya berhasil mendapatkan beasiswa bidik misi sampai diberi uang saku per bulannya juga gitu. Jadi kalau saya bisa, apakah kamu tidak bisa? Tentu saja lebih bisa dari saya. Dan mungkin ada dari antara kamu yang berpikir bahwa kayaknya cari beasiswa susah deh. Saya tidak punya akses, saya tidak punya kenalan, saya tidak punya link, dan saya tidak punya informasinya. Dengan tegas saya bilang, saat ini kamu beruntung sekali karena kamu besar di era digital, yang serba digital, dan pastinya kamu saat ini punya smartphone setidaknya. Maka kamu bisa menggunakan smartphone itu, memaksimalkan manfaat dari smartphone itu sendiri untuk mencari informasi tentang beasiswa. Ada banyak sekali beasiswa di luar sana, mulai dari beasiswa ke pemerintahan, beasiswa swasta, perusahaan-perusahaan, sampai beasiswa dari perguruan tinggi masing-masing. Jadi kamu jangan batasi pikiranmu hanya dengan tidak punya kenalan ataupun akses. Jadi jangan malas, tapi rajin-rajinlah mencari informasi dan memanfaatkan setiap keterbatasan yang kamu punya pun bisa kamu jadikan sebagai peluang.
pesan saya kepada adik-adik semua bahwa jangan batasi mimpimu dengan keadaan. Setiap orang berhak untuk meraih suksesnya. Jadi kejarlah mimpimu dan jadilah sukses dan jadi orang berguna bagi Nias dan Indonesia. Salam inspirasi, ya Ahom.